Baik, saya akan cerita tentang peluang IoT di Indonesia. Ya, jadi mudah-mudahan sudah tampak di layar rekan-rekan sekalian nih. Sebentar, ganti dulu menjadi laser pointer. Baik, gitu ya. Baik, sebetulnya latar belakang saya banyak ya. Kacamata saya, cuma saya mau dua hal yang mau saya ini sebutkan. Bahwa saya banyaknya ngoprek orang yang seneng ngoprek teknologi. Saya juga ini rada konflik of interest karena saya berasal dari pusat mikroelektronika juga, tempat ini teman-teman Sirka ini ngoprek. Kemudian hobi saya macam-macam, ada security, IC design, Internet of Things, AI, dan seterusnya. Dan saya juga senangnya buat perusahaan. Baik ya, nanti saya jelaskan kenapa saya senangnya ngoprek gitu. Baik. Kenapa ini sekarang IoT ini menjadi penting di Indonesia? Kalau kita lihat dulu situasi di Indonesia. Beruntunglah kita semua yang berada di Indonesia ini, karena kita berada di dunia yang jumlah penduduk internetnya merupakan salah satu yang terbesar di dunia, gitu ya. Kita mungkin saya nggak tahu nomor 3 atau nomor 4 terbesar di dunia. Lihat ini statistiknya, ini tahun 2018, berarti mungkin 2 tahun yang lalu ya. Jumlah penduduk Indonesia 264 juta. Jumlah yang pengguna internet di Indonesia 171 juta. 171 juta. Bayangkan, penduduk Singapura ya, semuanya itu cuma 5 juta. Nggak ada apa-apanya. Efeknya itu ya, kalau kita buat produk di launching di Singapura, itu semua orang Singapura pakai produk kita juga, masih kalah pasarnya dengan Indonesia. Jadi ini adalah suatu pasar yang sangat-sangat besar. Yang sayang kalau kita tidak kuasai pasar ini ya. Yang anehnya itu kalau kita tidak menguasai pasar ini dan pasar ini dikuasai oleh orang lain, nah ini sangat mengerikan gitu ya. Jadi ini sangat beruntung. Orang-orang luar negeri itu pengen masuk ke Indonesia karena ini nih pasarnya yang demikian besar ya. Ya. Nah kalau kita lihat dari sisi pemanfaatan, tadi pasarnya besar ya, dan Indonesia itu termasuk yang mengadopsi IT paling cepat, paling hebat di dunia. Kemungkinan hanya 2 negara di dunia ini ya, China dan Indonesia. Dua-duanya itu yang luar biasa. Contoh, ojek ya, di luar negeri nggak ada ojek ya. Ada sih, di Thailand juga ada. Tapi perusahaan yang namanya Gojek gitu ya, di Amerika nggak ada. Sekarang aja orang-orang di sana tuh baru rame ya, pesan makanan, apa. Kita udah dari dulu ya, mau pesen apa, sekarang juga udah bisa ya. Kemarin saya pengen martabak, pesan aja gitu. Bahkan ada bodorannya, ada lawaannya kalau di Indonesia ini, ada 2 orang teman lagi ngobrol gitu ya, ngobrol di internet, ada yang pakai Facebook segala macam, terus lihat, loh kok kamu lagi ngudut, dia lagi ngerokok gitu. Ya gitu. Bagi dong 1 gitu. Oke lah bagi 1. Sini saya gojekin rokok, sebatang rokok digojekin gitu ya. Itu nggak akan kepikiran di negara manapun juga ngirim 1 batang rokok ke temennya lewat Gojek ya, atau Grab ya. Nah, inilah Indonesia, ya jadi gitu. Fintech, payment, GoPay, OVO, Dana, Genius, dan masih akan banyak yang lain lagi ya. Banyak alternatif. E-commerce, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan seterusnya. Traveling, nah ini lagi kena hit ya, Traveloka segala macam. Tapi Traveloka baru saja mendapat pendanaan juga ya. Komunikasi, WhatsApp, semua orang pakai WhatsApp ya. Telegram, media sosial, Instagram, Facebook, Twitter, dan sekarang yang lagi ngetopnya TikTok. Nah nanti tentang IoT ini apa? Ini saya cerita sedikit aja ya. Jadi kalau kita lihat ya, ini sedikit ya cerita tentang IoT, saya tidak ingin ini lebih cepat ya. Jadi Internet of Things ada 2 kata, Internet of Things. Ya, jadi things dulu. Things tuh kalau dulu yang things itu adalah sesuatu yang bisa diprogram. Kalau dulu sesuatu yang bisa diprogram itu namanya komputer, cuma 1 ya, komputernya gede ukurannya. Sekarang yang bisa diprogram bukan hanya komputer, handphone sudah bisa diprogram. Bukan hanya handphone, nih ada lagi yang kecil-kecil, Mi Band gitu ya, segala macam, semuanya bisa diprogram ya. Kacamata bisa diprogram, saya nggak punya Google Lens, kalau ada nih kacamata pun sudah bisa diprogram. Jadi all kinds of things, sekarang kalau kita sebut things, all kinds of things can be programmed. Maksudnya semua benda bisa diprogram ya. Toaster, mobil, motor, helm, pokoknya semua, sepatu, semua sudah bisa diprogram. Ya, ini memungkinkan kenapa? Karena ini memungkinkan karena perkembangan teknologi. Ya, hardware menjadi lebih kecil dan makin murah. Itu yang dikerjakan teman-teman Sirka gitu. Bayangin handphone, dulu saya waktu belajar pemrograman, saya itu pakai komputer saya
dulu ini tahun berapa ya? 80 ya. Komputernya itu memorinya kilobyte, saya lupa ya, 8 kilobytes kalau nggak salah ya. 8 kilobytes memorinya itu ya. Prosesornya juga kecepatannya saya lupa. Di bawahnya di bawah 1 MHz ya. Bayangin ya. Nah, ini sekarang hardware udah kayak gini ya. Sebesar pisang aja tuh lebih besar daripada hardware-nya. Kebayang ya? Jadi makin kecil dan makin murah. Sehingga ini memungkinkan kita memprogram, mengembed semuanya ini ke dalam apapun. Ya. Nah, ini contoh ya, kalau sekarang saya hobinya sekarang jadi macam-macam, futsal, lari, segala macam ya. Ini semuanya dipasang di badan kita nih. Ada mulai dari yang kepala, di baju, segala macam. Ini ada teman saya yang lagi mencoba nyablon metal ke baju. Kenapa? Karena dia hobi lari ya. Jadi kalau dia pasang baju gitu ya, bajunya nanti udah ada sensor-sensornya semua. Dia tinggal lari, bajunya nanti ngasih tahu ke aplikasi, bilang, larinya terlalu kencang, temperatur badannya terlalu tinggi, detak jantungnya terlalu tinggi, slow down. Atau ini masih boleh lari, masih boleh geber nih, boleh gitu ya, jangan seterusnya. Jadi dipasang di baju gitu ya. Dan itu baju juga bisa dipasang di pakaian. Jadi kalau orang pakaian segala macamnya, pakai aja baju terus dia jalan aja gitu ya. Terus di macam-macam ya, di tangan udah biasa ya, di kaki segala macamnya. Ini ada satu lagi contoh perusahaan yang tadinya di Bandung ya, Pivot by Turing Sense, itu adalah memasang sensor di beberapa titik joint kita. Kemudian dia main yang waktu itu awalnya tenis ya, tenis. Jadi kalau kita ingin menjadi pemain tenis seperti Boris Becker, nah ini kayak gini. Dan ini sekarang juga sudah mulai dipasang di pemain bola. Kita mau nendang bola kayak Messi, nah bisa kelihatan, kurang kanan, kurang melengkung atau apa ya gitu. Jadi ini dipasang ini jadi alat-alat ini untuk belajar olahraga ya. Udah bisa. Jadi ini bukan sesuatu hal yang aneh ya, udah bisa. Jadi things itu ya, jadi all kind of things bisa diprogram. 2, nah biasanya tidak menarik kalau dia bisa diprogram itu aja bisa. Kulkas bisa diprogram, mesin cuci bisa diprogram. Nah kalau disambungkan ke some kind of network, maka yang disebut Internet of Things, internetnya itu adalah some kind of network ya. Jadi device-device ini apapun tadi terhubung ke jaringan. Mau jaringan apa aja, boleh Bluetooth, boleh Wi-Fi, boleh LoRa, boleh macam-macam, NB-IoT, 5G, segala macam. Jadi kalau sekarang device-nya bukan hanya semuanya bisa diprogram, semuanya diprogram dan tersambung gitu ya. Dan harganya juga semakin murah. Kalau dulu masih ingat ya, kalau dulu kita SMS aja harganya mahal ya. Sekarang berapa giga murah ya. Jadi ini sekarang semuanya bisa diprogram dan bisa terhubung. Kenapa ini penting? Di Indonesia, ya, bayangin 170 juta handphone itu. Dan satu orang kadang-kadang handphonenya lebih dari satu. Handphone saya 2. Dulu sempat handphone saya 5. Tergantung dari operatornya. Mana yang ada paket murah itu dipakai. Handphone 2. Jadi sekarang di Indonesia itu mungkin ada sekitar 300-an sampai 500 juta handphone. 500 juta. Ya. 500 miliar itu ya. Itu negara manapun digabungin tuh jadi luar biasa di Indonesia itu ya. Nah, handphone itu segitu, IoT akan lebih banyak. Sambil contoh gini, kalau kita punya satu komputer, ya notebook, satu orang itu biasanya punya satu notebook sekarang. Saya punya 3 notebook, tapi jarang ya. Gitu. Kebanyakan dari Anda kan punya notebook yang cuma satu, biasanya satu orang satu notebook. Ya, normalnya begitu. Sekarang handphone, satu orang normalnya punya 2 handphone kalau di Indonesia. Itu normal. Kalau pakai 1, oke. 2 boleh. 3 mulai agak normal. Tapi 2 itu normal. Jadi kalau orang pakai 2 handphone, biasa itu di Indonesia. Jadi satu orang 2 handphone. IoT, satu orang belasan IoT devices. Jadi kalau saya jalan pakai handphone, pakai Mi Band gini ya, Anda nggak akan ini pakai apa ya? Saya pakai handphone, pakai ini, kacamata saya nanti ada IoT-nya, kopea saya ada IoT-nya, ini ada IoT-nya. Jadi satu badan kita, satu orang akan punya belasan lusinan devices. Itulah sebabnya pasarnya adalah miliaran, kebayang ya, miliaran devices ya. Jadi kalau Anda bayangkan miliaran ya. Jadi gitu ya, kebayang ya, miliaran, all kinds of things. Contoh aplikasi. Nah, yang ada banyak aplikasi yang sudah kami kembangkan, macam-macam. Ini saya contoh aplikasi yang kami kembangkan. Ini saya punya sensor-sensor ya, Bandung Weather Sensor yang saya pasang di berbagai tempat di kelurahan, kecamatan, kota Bandung. Dan ini pun bisa bisa diakses lewat macam-macam ya. Jadi, nah ini konfigurasinya seperti ini ya. Ini saya skip aja nanti. Ini materi bisa di-share. Terus semuanya bisa dilihat di weather.id. Jadi nanti kalau ada yang butuh data, ini contoh device-device-nya ya. Pasang ini sensornya macam-macam. Nah, terus jadi seperti ini. Jadi temperatur di seluruh kota Bandung itu bisa dipantau dengan tadi jaringan Bandung Weather Sensor. Minggu depan saya akan buat training lagi tentang bagaimana codingannya ini ya. Gampang banget. Codingan itu maksudnya mainan IoT-nya. Ya.
Oh, kemudian nih kita punya hackathon waktu itu, kita buat rame-rame, yuk kita buat aplikasi weather ya, Kota Bandung. Nah ini, kumpul rame-rame. Nah, aplikasi yang lain-lain lagi ada banyak nih yang baru-baru ini kita banyak sekali promosikan adalah pemantauan lebah. Bee Sanctuary, ini ada teman-teman di Unpad, di Labtech Indi, mereka mengembangkan alat untuk memantau lebah. Ceritanya panjang, jadi lebah itu populasinya turun drastis, jatuh. Kalau lebah populasinya makin jatuh, kita punya masalah dengan pangan deh. Karena nanti lebah itu kan ikut menyerbu kemana-mana gitu ya. Itu terus belum lagi masalah madunya segala macam. Jadi lebah ini harus dipantau. Nah sekarang yang kita pantau itu adalah stupnya, sangkarnya, tempat lebahnya itu ya. Kita pantau ada lebahnya, adakah di dalamnya, adakah madunya, suasananya gimana, lebahnya stres atau enggak, itu dipantau semua. Ya. Bayangkan ya, itu sekarang menggunakan IoT. Dan IoT-nya itu dipasang di mana-mana. Nah ini nanti ini adalah Bee Sanctuary nanti. Kemudian ada mahasiswa sekarang saya lagi yang coba memantau hama dan penyakit tanaman itu dengan IoT. Toko tanpa penjaga ini unmanned store pengembangan kami di riset AI, jadi campuran AI dan IoT untuk membuat toko tanpa penjaga. Pendeteksi kondisi sungai ini sedang berlangsung, tapi ini masih terlalu jauh ya. Jadi ini mahasiswa tugas air saya gagal-gagal untuk melakukan ini ya. Yang melakukan kualitas air, debit. Ini sebenarnya pengennya untuk dipasang di Citarum Harum. Kesehatan, lifestyle, bagaimana? Ini lifestyle ya. Ada banyak lagi nih yang diinginkan ya. Ini sedang dalam pengembangan yang sedang kami kembangkan. Nah ini tadi tentang Bee Sanctuary yang saya tadi cerita itu ya. Jadi ini ada di Dago atas di sana. Kalau Anda ke Dago nanti Anda bisa lihat fisikalnya, dan ini sedang dicoba di tempat-tempat lain ya. Dipantau secara online tadi. Ada lagi di pabrik-pabrik ya, sekarang mulai sedikit-sedikit mesin-mesin dipasangin untuk dipantau environment-nya, kemudian pengelolaan storage ya, dan berapa IoT lagi di ini devices di mall sekarang ya, karena orang takut megang segala macam, jadi semuanya pakai IoT dipantau, ada orang mendekat, ada segala macam gitu ya, mendekat terus dispenser ngeluarin ini segala macam itu IoT semua ya, dan kita bisa lihat macam-macam ya. Ini ya. Nah, sekarang bicara tentang, jadi tadi cerita yang sudah ada. Opportunity ini sekarang. Jadi kan kita punya pasar yang luar biasa, miliaran devices yang akan yang akan ada, miliaran aplikasi akan digunakan orang. Nah, sekarang kita satu-satu. Apa sih kesempatannya? Yang pertama di level hardware. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman di Sirka ya, dan kami juga mengembangkan boardnya. Jadi boardnya, kalau sekarang bayangin boardnya, orang-orang yang paling senang pasti kan Arduino ya, Arduino, kemudian Node MCU, Espressif, dan ESP8266 dan lain sebagainya. Nah inilah board yang lagi dikembangkan oleh teman-teman yang sudah jadi boardnya dari Sirka ini. Saya sebenarnya udah nggak tahan nih, udah pengen ngomprek juga boardnya ini. Mana nih boardnya, saya mau beli nih ya, mau ini. Karena kenapa gini? Bayangkan ya, handphone kita ini kita jadi pasar aja untuk handphone ya. Bayangkan handphone Xiaomi lah, Oppo lah, Vivo lah, segala macam, Apple lah, segala macam, Samsung. Kita mana sih tempatnya? Nah, kita udah salah set awal-awal nih, karena kita terlambat masuknya. Jadi handphone ini ada ratusan juta, bahkan dugaan saya sih miliaran ya, ratusan juta handphone beredar di Indonesia, tapi kita kok nggak jadi player di situnya gitu ya. Bayangin, aneh juga ya hardware yang nggak gitu ya. Nah, sebelum telat, maka kita harus terjun ke hardware tadi IoT, karena akan ada miliaran perangkat IoT yang mana selalu perangkat ini butuh hardware. Dulu bahkan visi kami, kita buat alat ya untuk memantau tsunami, kita lempar aja alat itu di lautan, ding 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 ding, nanti dia kirim berita ke kita ya. Jadi yang sudah dilakukan oleh teman-teman Sirka itu di sini hardware, terus naik ke network prosesornya, boardnya kan udah ya, jadi prosesornya juga udah dibuat. Nah ini harus kita kembangkan rame-rame ya. Jadi kita sudah punya board prosesor buatan Indonesia sendiri. Kok nggak kita ramein ini? Jadi kita pasar yang jutaan tadi harus kita garap benar-benar itu milik kita, gitu ya. Jadi saya senang sekali dengan teman-teman Sirka. Nanti kita membuatnya boardnya tadi hanya percobaan aja ya, development board, tapi nanti sistemnya beneran kita pasang di mana-mana board buatan teman-teman ini. Ya, jadi opportunity hardware ini salah satu contohnya ya. Nanti kalau mau gabung dengan Sirka, tinggal ngomong dengan teman-teman. 2, software. Software ada macam-macam. Software pengembangannya, platformnya. Kalau sekarang yang paling banyak digunakan orang tuh Arduino dan platform I/O ya. Tapi ada juga K-Project dan lain sebagainya. Yang lokal ini masih belum banyak dan belum signifikan. Nggak apa-apa. Kalau nggak mau itu pakai Arduino platform I/O nggak apa-apa. Atau mau jadi C++ langsung boleh juga.
Tapi yang lebih penting lagi adalah dibutuhkan killer application. Kita belum menemukan killer application yang membuat orang memborong IoT tadi. Sebagai contoh, killer application untuk komputer itu sebetulnya spreadsheet. Dulu awalnya fisikal, kemudian ada yang namanya Lotus 123, Lotus 123. Itu yang membuat orang beli komputer itu Lotus 123. Kalau sekarang Excel gitu kan. Jadi komputer itu sebetulnya bukan ini yang killer application-nya adalah spreadsheet. Ya, Lotus 123, Excel, baru nanti sebelumnya ada WordPress. Tapi itu ya. Mobile, handphone ini awalnya killer application-nya adalah SMS. Begitu orang ada SMS, langsung orang beli handphone semua. Tuh, ya. Sekarang chatting atau messaging ya. Ada WA, sekarang macam ya, Telegram lah, dan sosial media, ada Facebook, Instagram. Jadi orang beli ini karena SMS awalnya, kemudian mulailah muncul application lagi yang killer juga. IoT belum nemu, kita terus terang. Jadi kalau kita bisa menemukan the WhatsApp atau the Facebook of IoT, ya itu luar biasa. Ya ditunggu nih aplikasi-aplikasinya. Berikutnya lagi satu lagi services. Nah, kalau kita lihat ya Google, apa sih Google? Google adalah search engine yang dikembangkan untuk mencari dokumen yang ditulis atau dibuat oleh manusia. Kita buat tulisan, kita taruh di search, ketemu di Google. Kita buat web, di search, ketemu di Google. Kita buat video, ketemu di Google. Dokumen itu buatan manusia. Data yang di-generate oleh IoT itu belum ada search engine-nya. Jadi search engine-nya belum ada ya. Jadi siapa tahu Anda bisa menemukan search engine untuk IoT. Maksudnya gimana? Maksudnya misalnya gini, saya pengen tahu temperatur di Jalan Dago dekat ITB berapa sih? Nah, nanti jawaban si search engine ini bilang ini, dari 753 sensor yang ada di sekitar ITB, 523 mengatakan temperaturnya 21 derajat. 200 atau 130 mengatakan temperaturnya 19, dan lain sebagainya gitu. Jadi kita bisa lihat analisa data dari IoT devices. Belum ada ya, belum ada. Jadi itu ya services. Nah, jadi saya rangkumkan lagi ya. Jadi IoT tadi sudah ada definisinya, definisi saya yaitu semua all kinds of things, semua bisa diprogram dan semua bisa dihubungkan kepada jaringan all kinds of network sehingga kita bisa membuat aplikasi yang luar biasa ya. Dan tadi saya sudah contohkan beberapa aplikasi yang bisa kita lakukan dan beberapa opportunities hardware, software, services. Nah, sekarang hebatnya gini, kita menunggu killer application ya yang belum ada nih. Marilah kita temukan bersama-sama dan kita rajai, kita kuasai pangsa IoT di Indonesia. Terima kasih, demikianlah presentasi saya singkat, nanti kita diskusi atau kita dengarkan yang lain dulu, kita diskusi, saya nggak tahu nih, nanti tergantung dari Mas Kang Asep. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.